Halo, selamat datang di Epilog. Ada Andre di sini. Kita akan sama-sama bicara soal buku, penulis. Jadi kita bongkar bukunya, plotnya seperti apa, karakternya seperti apa. Kita bicara kehidupan penulis. Pokoknya kita bedah bersama-sama bagaimana proses pembuatan buku, bagaimana ide-ide gila penulis mengarang sesuatu, menciptakan karakter, menciptakan plot yang bagi kita tuh kayak wah, begitu kita baca tuh kayak teng, apa ikut. Di episode pertama ini aku sempat mikir lama sebaiknya kita bicara apa ya, bahas buku apa ya. Emang aku tuh orangnya kurangnya di situ, mikir akhirnya malah bingung sendiri. Setelah mikir sekian lama akhirnya kembali ke pikiran yang pertama. Jadi untuk episode pertama ini kurasa yang paling baik adalah mengenalkan diri dan bagaimana aku bisa jatuh cinta dengan membaca. Bagaimana proses aku bagaimana menemukan novel pertamaku. Kan kalau kata Kak Najwa itu, temukan satu buku yang bisa membuatmu jatuh cinta. Gini, temukan satu buku yang bisa membuatmu jatuh cinta. Dan itu proses itu aku dapatkan, proses itu aku lalui mulai SD sebenarnya ya. Waktu SD terus naik ke SMP, SMA, kuliah sampai akhirnya sekarang udah setua ini. Oke, jadi langsung aja aku awali ya. Dulu itu sama seperti ribuan anak kecil lainnya, ribuan anak SD lainnya. Awalnya itu aku sukanya ke komik dulu, ke arah komik. Pasti kan kalau anak SD kan kayak wah, kalau terlalu novel kan terlalu berat tuh, mikir, nulis tulisan semua nggak ada gambarnya kan nggak asik. Jadi aku jatuh cinta dengan komik dulu. Ada banyak komik sih, tapi sebenarnya satu yang membuatku suka banget itu Detektif Conan. Dulu tuh aku sering baca dua, Detektif Conan sama Doraemon. Terus Dragon Ball, ya 3. Jadi 3 ini kan waktu buat anak-anak 90-an tuh kayak wah, komik ini 3 kartun ini kan kita sering lihat di hari Minggu ya. Kalau nggak salah itu giliran, seingatku itu Detektif Conan dulu Detektif Conan dulu 8:30 pagi. Terus lanjut ke Dragon Ball jam 9. Terus kita pindah channel, itu di TV sebelah itu ada Doraemon. Itu seingatku. Itu lanjut terus sampai jam 11, jam 12 itu kalau nggak salah ada Power Rangers, Kamen Rider. Aku lupa ya tepatnya seperti apa, pokoknya kurang lebih seperti itu. Nah, dimulai dari lihat visual, aku jadi suka komiknya, ceritanya seperti itu. Namanya anak SD kan pasti minta dibelikan orang tua gitu kan. Cuma karena kondisi ekonomi yang pas-pasan, standar ya, aku nggak bisa banyak minta gitu istilahnya. Tapi kan nggak boleh habis akal tuh, namanya orang suka kan pasti mencari cara untuk gimana caranya biar dapetin apa yang kita mau gitu kan. Terus jadilah aku waktu itu, zaman dulu sekitar tahun 2000-an lah ya, awal-awal 2000 itu masih banyak banget perpustakaan. Jadi kita bisa sewa, perpustakaan sewa maksudnya swasta. Jadi perpustakaan kecil gitu. Dia menyewakan komik-komik banyak banget, seharusnya sampai sekarang tuh masih ada, cuma ya tergerus perkembangan zaman ya, sudah nggak sebanyak dulu. Terus sekarang kan kita apa-apa online, apa-apa komik, webtoon, manga dan sebagainya itu sekarang kita baca online, jadi lama-lama mereka juga tenggelam. Dari situ aku ngumpulin uang jajan untuk nyewa komik. Nggak cuma nyewa sih sebenarnya, beberapa kali juga minta dibelikan waktu kita keluar ke Gramedia dan sebagainya gitu. Sekeluarga keluar, aku mesti minta mampir ke Gramedia, minta Conan, sebenarnya Conanku itu lengkap, cuma dipinjam dan nggak balik. Singkat kata, kelas 5 atau kelas 6 itu aku ketemu novel pertama. Dibilang novel ya novel, dibilang enggak ya enggak, teen lead mungkin ya, cerita teen lead. Aku nggak tahu pasti ini masuk genre apa, genre. Aku nggak tahu pasti dia masuk itu apa. Novelnya itu ini, 5 sekawan, Enid Blyton. Nggak tahu ya lafalnya bener apa enggak ya, Enid Blyton.
Pokoknya itulah, ini mas kawan. Ini aku punya lengkap, ada beberapa, cuma kok hilang, tak cari-cari itu kemana ya. Entah dipinjem atau di lemari sebelah mana, aku nggak tahu. Pokoknya ini novel teen lead, cerita ringan pertama yang membuat aku jatuh cinta dengan membaca. Ini mas kawan. Terus lanjut ke lulus SD, ke SMP. Itu minat baca masih naik tuh, minat baca masih tinggi. Di SMP inilah, aku lupa kelas 1 atau kelas 2. Itu pertama kalinya aku menemukan novel yang sebenar-benarnya novel gitu. Yang ceritanya agak berat, yang mungkin bahkan terlalu berat untuk anak SMP. Novelnya itu ini, Musashi. Dulu itu dipecah jadi 7, ini buku ke-7 ya. Ada buku pertama sampai buku ke-7. Ya iyalah, ada 7 buku, cuma yang ketemu kok ya buku ke-7 doang. Aku lupa naruhnya di mana. Ini novel pertamaku sebenarnya. Sekarang itu kalau nggak salah sama Gramedia udah keluar edisi yang dijadikan satu gitu loh. Tebalnya seginian, lebarnya panjangnya panjangnya segini mungkin. Tebalnya segini. Kalian cari pasti ada di Gramedia. Musashi. Nah, inilah yang membuatku berpikir. Inilah ujung pikiranku tentang video pertama itu ketemunya di Musashi ini. Kamu mikir-mikir bahas apa ya? Bumi Manusia menarik, Raden Mandasya menarik, Eka Kurniawan, Buya Hamka, buku-buku yang penulis-penulis Indonesia, terus ada Rick Riordan, ada kita bisa bahas J.K. Rowling, bisa bahas Tolkien, apa ya? Lafalnya benar nggak? J.R.R. Tolkien. Semua itu aku pikirkan sampai akhirnya aku ya udahlah, bahas buku pertama aja yang buatku jatuh cinta sama novel Musashi. Ini dikarang oleh Eiji Yoshikawa, ditulis oleh Eiji Yoshikawa. Setauku jenisnya ini kayak separuh biografi karena tokohnya ini tokoh nyata, Musashi. Nama aslinya Takezo. Nama aslinya Takezo di novel ini ya. Dia itu mengganti nama jadi Musashi setelah belajar jalan pedang. Kalau nggak salah, coba riset sebentar ya. 4 to 6 weeks later. Ya betul, Musashi ini Miyamoto Musashi tepatnya ya. Lupa gue nama lengkapnya, sudah lama bahkan nggak baca. Dia ini adalah samurai pertama yang menemukan teknik dua pedang. Zaman feodal Jepang, samurai itu memang membawa dua pedang. Satu pedang panjang, satu pedang pendek. Yang pedang panjang ini memang untuk duel. Yang pedang pendek ini untuk upacara atau untuk fungsinya untuk penghormatan apa gitu. Aku kurang ingat tepatnya untuk apa. Nanti lain kali aku bahas mungkin ya. Jadi zaman dulu, di zaman feodal Jepang, samurai itu dipekerjakan oleh seorang daimyo. Daimyo ini kayak gubernur gitulah. Jadi dia berkuasa atas wilayah, atas tanah luas gitu, terus atas daerah luas di Jepang. Ada banyak daimyo-daimyo populer pada zaman feodal. Nah, samurai umumnya bekerja kepada daimyo dengan imbalan berupa tanah. Tapi seiring dengan perkembangan Jepang, kayak pemerintahnya berubah, daimyo itu mulai nggak digunakan lagi sistem daimyo. Jadi banyaklah samurai yang kehilangan tuan. Samurai ini nggak punya tuan lagi, istilahnya ronin atau samurai tak bertuan. Nah, si Musashi ini salah satu ronin. Pada satu ketika Musashi ini harus ngelawan musuh terbesarnya, namanya Sasaki Kojiro. Mereka ini dua samurai terkuat pada zaman itu ya. Kan Musashi ini dia sudah melegenda, tapi dia tuh nggak mau neko-neko gitu loh orangnya. Sasaki Kojiro ini punya pedang namanya Galah Pengering. Ukurannya lebih panjang, namanya Galah Pengering kan. Gayanya Musashi itu bisa menggunakan banyak senjata. Si Sasaki Kojiro ini dia menggunakan pedang panjang yang lebih panjang dari ukuran pedang samurai umumnya. Jadi si Sasaki Kojiro ini kayak cari pembuktian diri. Dia itu kayak, wah, mosok Musashi itu lebih kuat dari aku. Jadi bertahun-tahun Sasaki ini buru Musashi, si Musashi menghindar, dia nggak mau konfrontasi kan. Sampai akhirnya Musashi meladani si Sasaki.
Mereka janjian di satu pulau kosong gitu. Zaman dulu kan janjiannya pakai kertas dan pengumuman dan sebagainya. Mereka punya murid masing-masing. Janjian di pulau kosong. Si Sasaki sampai duluan. Ini kalau nggak salah ya. Maaf kalau aku lupa. Tolong diingatkan. Sasaki sampai duluan, nunggu lama. Musashi nggak datang. Kalau zaman sekarang ini kayak perang Saiwar gitu mungkin ya. Musashi ternyata pakai perahu ke pulau itu. Dia nggak pakai pedang. Dia cuma pakai 2 dayung yang ada di perahu itu. Jadi dayungnya diambil untuk melawan galah pengeringnya Sasaki Kojiro. Seingatku itulah momen pertama samurai menggunakan 2 senjata sekaligus. Musashi yang nemuin. Awalnya dari dayung sampai akhirnya jadi teknik 2 pedang. Jadi kurang lebih seperti itu rangkumannya. Nah, apa yang membuat aku suka buku ini? Sebenarnya bukan tarungnya ya. Apa sih kok tarung? Sebenarnya bukan duel-duel pedangnya, bukan teknik pedangnya. Yang menarik itu adalah bagaimana cara si Eiji Yoshikawa ini membentuk Musashi. Itu benar-benar luar biasa menurutku ya. Jadi kalian kalau baca akan menarik deh. Jadi buku ini adalah salah satu buku pertama, bukan salah satu sih, memang buku pertama yang mengubah hidupku, mengubah cara pandangku terhadap dunia. Cuma emang luar biasa banget cara Musashi ini mendisiplinkan diri, dia menahan diri dari banyak godaan, hawa nafsu dan sebagainya. Yang menarik adalah dia dikemas. Aku nggak tahu ini fiksi atau fakta ya. Kayaknya sih fakta, cuma dibalut fiksi gitu loh. Kayak Mbah Pram kalau nulis fakta tapi dikemas fiksi supaya lebih nyaman untuk dibaca. Kalau nggak salah seperti itu sih. Nanti aku riset lagi. Kalau ada aku tambahin teks di bawah. Dalam usaha menemukan dirinya, Musashi ini melewati banyak fase ya. Salah satu yang menarik itu aku temukan kutipan tentang bagaimana dia mendisiplinkan diri. Aku coba bacain. Dia pertama menulis janji pada dirinya sendiri seperti ini. Aku takkan menyesali apapun. Kalimat itu kan sudah bagus. Nah, sama Musashi tapi dibaca ulang, dipikir ulang, kayaknya kurang pas. Diubah sama dia. Aku takkan menyesali perbuatan-perbuatanku. Ini udah beda, ya. Dipikir lagi, dilihat-lihat ulang lagi, diubah lagi sama Musashi. Kalimat ketiga ini yang final. Aku takkan melakukan sesuatu yang akan ku sesali. Nah, kita tahu bedanya ya. Aku takkan menyesali apapun. Aku tak akan melakukan sesuatu yang akan ku sesali. Musashi ini adalah karakter novel pertama yang membuatku bergerak. Bayangkan anak SMP usia berapa? 13. Lulus SMP ku piro sih, Rek? Pokoknya SMP kelas 2. SMP kelas 2 itu 14 tahun mungkin ya. Ya, 14 tahun atau 13 tahun itu aku membaca novel ini langsung kayak wah, kayak otak langsung gitu loh. Aku memahami ya karena masih otak anak SMP, jadi nggak benar-benar mencerna semuanya. Cuma aku paham bagaimana proses manusia nanti menemukan dirinya. Seperti itu. Ya, kita sampai di bagian kesimpulan. Sebenarnya aku belum ngatur gimana enaknya ngomong sih. Ini bebas saja gitu, nggak tahu arahnya kemana. Mohon maaf kalau ngelantur. Sampai ke kesimpulan, buku ini apakah masih layak dibaca sekarang? Layak banget kalau menurutku ya. Dari buku ini aku mencari tulisan Eiji Yoshikawa yang lain. Ada Taiko itu keren banget, itu cerita tentang Toyotomi Hideyoshi. Terus masih banyak yang lain kok. Eiji Yoshikawa ini memang spesialis nulis biografi gitu. Coba sih aku search. Ya betul, dia emang fokus ke, aku bacain ini nemu di Wikipedia. Eiji Yoshikawa was a Japanese historical novelist. Jadi dia emang nulis sejarah Jepang gitu, dikemas sebagai novel. Tuh kan yang nomor pertama itu Musashi, yang kedua Taiko yang kataku tadi. Taiko itu Eiji Yoshikawa. Taiko itu Toyotomi Hideyoshi. Boleh banget suka Jepang yang sekarang kayak aku suka anime, suka awalnya manga sih.
manga apa manga sih bilang, manga, itulah pokoknya. Suka juga musik-musik Jepang, tapi alangkah baiknya kalau kalian nyoba cari tahu Jepang zaman feodal, zaman dulu banget. Nggak harus budaya Eropa doang yang kita serap, Eropa atau Amerika. Kita juga bisa belajar dari saudara-saudara kita di Asia. Sebenarnya lebih baik seperti itu, karena kulturnya lebih erat ya, lebih berdekatan, bergesekan. Ya, kurang lebih seperti itu video pertama. Masih ngelantur, masih nggak tahu alurnya. Sangat mungkin buku ini aku bahas ulang, nggak tahu kapan. Untuk kalau mungkin alur ngomongku sudah lebih jelas ya, sudah lebih runut apa yang dibahas dulu, karakter atau plot atau gimana, penulis dan sebagainya. Kurasa sampai di situ dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat membaca.